Sekarang kita sampai di Uhud. Di dalamnya banyak orang-orang yang bersihkan diri dan Allah mencintai hamba-hamba yang bersihkan diri. Assalamualaikum ya ahla ma'la warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana di tempat ini, dalam ini Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya akibat kesombongannya. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pemirsa sekalian. Dalam kesempatan kali ini kita akan ziarah ke Jabal As-Sur, Gunung As-Sur. Inilah di hadapan kita pemirsa sekalian, Jabal As-Sur. Ini termasuk gunung yang tertinggi di Mekah sini. Lebih kurang 1000 meter tingginya. Di atasnya sana ada gua, namanya Gua Sur juga. Jadi gunungnya Gunung Sur, guanya juga Gua As-Sur. Tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalamnya, tertahan di dalamnya lebih kurang 3 hari 3 malam. Bersembunyi di dalamnya dari kejaran orang-orang kafir Quraisy untuk dibantai. Jadi tatkala orang-orang kafir Quraisy sudah tidak sabar lagi ingin menghabisi Nabi sebelum beliau menuju ke Madinah, maka di Darun Nadwa, satu gedung yang sakral di Mekah ini namanya Darun Nadwa, gedung DPR MPR mereka lah, convention center mereka. Jadi ada apapun masalah yang penting mereka berkumpul di Darun Nadwa, bermusyawarah di sana, mereka putuskan di tempat itu. Akhirnya di pagi hari itu mereka musyawarah dan memutuskan malam ini Muhammad harus dihabisi. Kemudian mereka buat sayembara siapa yang bisa membunuh, menangkap Muhammad baik hidup maupun mati dapat hadiah 100 onta. Dan mereka tentukan setiap kabilah harus ngirim seorang pemuda yang gagah perkasa. Akhirnya terkumpullah 7 pemuda yang mewakili setiap kabilah masing-masing. Kenapa mereka tentukan seperti itu? Karena supaya keluarga Nabi susah untuk membalas dendam, karena semuanya ikut terlibat. Akhirnya 7 pemuda tadi di malam hari itu mereka mengepung rumah Nabi dengan pedang di tangan mereka masing-masing, siap mendobrak rumah Nabi, membantai Nabi. Akhirnya Allah kirim malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi akan adanya 7 pemuda yang siap menghabisi beliau di luar. Maka Nabi sambil keluar, beliau dengan tenang sambil membaca doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Nabi baca,
doa tersebut sambil melangkahkan kaki keluar dengan tenangnya. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Akhirnya Nabi keluar, tiba-tiba 7 pemuda tadi semuanya tertidur. Bahkan Nabi sempat bubuhkan debu ke muka-muka, ke kepala-kepala mereka. Akhirnya Nabi langsung menuju ke rumah Abu Bakar. Sesampainya di rumah Abu Bakar, Nabi berkata, "As-suhbah ya Abu Bakar, temani saya wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar langsung menangis karena betapa gembiranya hatinya mendengar tawaran Nabi untuk menemani Nabi ke Madinah. Saking gembiranya beliau menangis. Orang-orang kafir Quraisy bertebaran mencari Nabi. Akhirnya Nabi dan Abu Bakar terpaksa mengelabui mereka dengan berlari berlawanan arah. Jadi arah Madinah sebelah sana, beliau lari ke arah yang berlawanan. Terpaksa naik ke atas gunung ini, bersembunyi di atasnya untuk menunggu di bawah betul-betul aman. Tidak ada lagi orang-orang yang meronda ke sana kemari. Jadi Nabi berlawanan arah ke gunung ini, Jabal As-Sur ini. Bahkan naik ke atasnya, bersembunyi di dalam gua tersebut selama 3 hari 3 malam sampai betul-betul di bawah aman, baru keduanya turun. Anak Abu Bakar bernama Abdurrahman sebagai informannya, sebagai intelijennya. Kemudian Asma, anak perempuan Abu Bakar, yang mengantarkan bekal ke atas sana. Setelah keadaan betul-betul aman, baru keduanya turun melanjutkan perjalanan ke Madinah sana. Sampai di hadapan gua, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan masuk terlebih dahulu ya Rasulullah. Izinkan saya masuk terlebih dahulu ke dalam gua." Jadi maksud Abu Bakar, maksudnya kalau dia masuk terlebih dahulu, kalau ada bahaya dia yang kena, Nabi tidak kena. Dan akhirnya silahkan wahai Abu Bakar. Abu Bakar masuk ke gua tersebut, dia bersihkan semua yang kotor, dia bersihkan semua. Lubang-lubang yang diperkirakan ada binatang berbisa di dalamnya, beliau tutupi. Dia ganjal dengan batu supaya kalau ada binatang berbisa di dalamnya tidak membahayakan Rasulullah SAW. Setelah bersih semuanya, rapi, lubang-lubang sudah ditutupi semua, dia cepat-cepat keluar. Dia berkata kepada Rasulullah, "Silakan ya Rasulullah, masuk istirahat, berbaring ya Rasulullah." Abu Bakar dia jadikan pahanya sebagai bantal, menyuruh Nabi istirahat. Akhirnya Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar karena saking capeknya. Rupanya tidak jauh dari Nabi ada lagi satu batu yang masih terbuka, satu lubang yang masih terbuka, belum ditutupi. Abu Bakar takut mengganggu Nabi yang sedang istirahat, sedang tidur, dan dia takut, khawatir dari lubang itu keluar binatang berbisa yang akan membahayakan Rasulullah. Akhirnya dia ganjel pakai kakinya, dia tutupi pakai kakinya. Benar ada binatang yang menyengat
merasa menahan sakit, akhirnya Abu Bakar meneteskan air mata karena menahan sakit tadi, sengatan binatang yang ada di dalamnya. Akhirnya jatuh ke pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun, "Malaki Abu Bakar? Kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar berkata beliau mengkhawatirkan Nabi dan kakinya yang disengat oleh binatang berbisa. Nabi hibur hati Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau sedih, susah, risau wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Akhirnya Nabi ludahi tempat kaki Abu Bakar yang disengat oleh binatang berbisa, akhirnya sembuh saat itu juga. Itulah sahabat-sahabat Nabi dulu, yang mereka mencintai Nabi lebih daripada diri mereka sendiri. Mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka sekalipun asalkan Nabi jangan kena tusuk duri. Seperti hal ini Abu Bakar sangat mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy tidak berapa lama mereka sampai juga ke atas sana, karena mereka ada rasa bahwasanya Nabi dan Abu Bakar bersembunyi naik ke atas bukit ini. Akhirnya mereka sempat, beberapa orang kafir Quraisy sampai ke atas sana. Itu guanya di atas sekali. Akhirnya orang kafir Quraisy sampai ke sana, ke depan gua. Namun cerita yang tersebar, kisah yang tersebar, bahwasanya tiba-tiba di depan gua itu ada sarang laba-laba yang menutupi pintu gua tersebut. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang sampai ke atas sana, mereka terkelabui dengan adanya sarang laba-laba ini. Mereka berkata, tidak mungkin Muhammad masuk kemari, ada orang yang masuk kemari. Kalau ada yang masuk kemari, pasti ini sarang laba-laba pasti berantakan, hancur berantakan. Tidak mungkin. Akhirnya mereka turun dengan rasa kecewa. Tapi ada riwayat yang lain tidak disebutkan adanya sarang laba-laba. Artinya cuma Allah tutupi saja pandangan mereka. Allah tutupi saja pandangan mereka. Sebagaimana hal kejadian Ummu Jamil, istri Abu Lahab, ketika turun ayat yang mencela dirinya dan suaminya, tabbat yada abi lahabin wa tab ma akhna anhu maluhu wa ma kasab, sampai akhirnya. Jadi setelah turun, dia mendengar ayat ini turun mencela suaminya, dia cari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia cari dengan membawa batu. Akhirnya sampai di kawasan Ka'bah, dia melihat Abu Bakar ada di Hijr Ismail. Buru-buru dia nyamperi, mendatangi Abu Bakar. Seraya berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mana kawanmu Muhammad itu? Demi Allah, kalau saya mendapati dia, saya akan pukulkan batu ini ke mukanya." Akhirnya dia pergi. Abu Bakar bertanya kepada Nabi yang di hadapannya, yang dia sedang mengobrol dengan Nabi, "Ya Rasulullah, dia tidak melihat engkau kayak Rasulullah." Nabi berkata, "Allah tutupi pandangannya dariku." Nah, begitu juga kejadian di Jabal Sur ini. Jadi Allah tutupi pandangan orang-orang kafir Quraisy dari Rasulullah SAW. Makanya Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kalau mereka nunduk ya Rasulullah, kita akan terlihat ya Rasulullah." Akhirnya Nabi kata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau risau, sungguhnya Allah akan selalu melindungi kita. Ya, mungkin cukup sampai di sini pemirsa sekalian. Video kita, ziarah kita tentang Jabal As-Sur ini. Di atasnya sana
ada gua namanya Gua As-Sur juga, tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi tertahan di dalamnya selama 3 hari 3 malam dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Jadi setelah 3 hari 3 malam keadaan aman di bawah semua, akhirnya Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah kita sambung lagi sejarahnya, kisahnya di video berikutnya. Namun tetap kami mohon kerjasama, dukungan dari para pemirsa sekalian yang belum mensubscribe, tolong di subscribe, like, dan juga di share ke grup-grup yang lain. Insya Allah kita sama-sama mendapatkan amal jariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.